Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan mapel geografi dengan materi interaksi desa kota. Sebelumnya, kalian pasti sudah mendengarkan istilah desa maupun kota. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai definisi desa terlebih dahulu. Menurut Bintaro, desa merupakan perpaduan antara kegiatan manusia dan lingkungan bercorak agraris dan serta jauh dari kota yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan jumlah luas lahan masih besar sehingga kepadatan penduduk masih rendah. Yang kedua, lapangan kerja didominasi struktur agraris dan hubungan kekerabatan masih kuat atau dikenal dengan sikap paguyuban. Yang ketiga, masyarakat desa masih memegang teguh adat istiadat setempat. Pola persebaran desa dipengaruhi oleh faktor geografis wilayahnya. Terdiri dari 4 faktor geografis yang menentukan persebaran desa tersebut, yaitu yang pertama lokasi. Lokasi menyangkut letaknya secara fisiografis, seperti jauh dekatnya dengan jalan raya, sungai, rawa, pegunungan, pantai, dan kota. Yang kedua, iklim. Iklim bergantung pada ketinggian tempat, seperti Gunung Bromo berada pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut, sehingga iklim yang sejuk cocok untuk tempat peristirahatan. Yang ketiga, jenis tanah. Jenis tanah mempengaruhi keberhasilan dalam bertani, seperti tanah kapur sangat cocok untuk budidaya jambu mente. Yang keempat, air. Manusia cenderung mendekati sumber air karena air sebagai sumber kehidupan. Pola keruangan desa. Bentuk permukiman di desa mengikuti pola keruangan desa yang dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pola memanjang. Pola ini mengikuti jalur memanjang seperti jalan raya, tepi sungai, atau garis pantai, dan biasa digunakan masyarakat untuk sarana transportasi dan bekerja. Yang kedua, pola mengelompok. Pola ini ditemukan di daerah pegunungan yang hubungan kekerabatannya masih sangat kuat, serta di lokasi yang dekat dengan mata air. Yang ketiga, pola menyebar. Pola ini ditemukan di daerah dataran rendah atau perbukitan dan pedesaan yang terpencar karena rumah penduduk yang menyebar. Desa dapat berkembang karena dorongan dan potensi unsur desa. Berdasarkan pengembangan masyarakat, desa dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, desa swadaya. Desa swadaya merupakan desa yang sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri. Desa swadaya memiliki ciri masyarakat yang masih terikat pada tradisi dan masih memiliki lembaga sosial sederhana. Yang kedua, desa swakarya. Desa swakarya merupakan desa yang dengan keadaan sudah maju, ditandai dengan masyarakat yang sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain, di mana adanya pengaruh dari luar dan diverifikasi masyarakat mata pencaharian. Yang ketiga, desa swasembada. Desa swasembada merupakan desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal, sehingga desa ini telah maju dengan sangat sedikitnya pengaruh adat istiadat terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Interaksi dengan masyarakat luar berjalan baik di desa ini untuk fungsi perdagangan dan pemanfaatan teknologi. Cuplikan tadi sudah membahas tentang desa beserta seluk-beluknya. Kali ini kita memasuki submateri mengenai kota.
Menurut Bintarto, kota merupakan sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakat yang heterogen. Perbedaan yang menonjol antara kota dan desa yaitu dari segi kehidupan masyarakat, di mana masyarakat kota didominasi oleh sektor non-agraris seperti industri, jasa, dan perkantoran. Adapun kota memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pusat kegiatan, termasuk pusat perdagangan seperti pertokoan dan supermarket. Yang kedua, adanya sarana hiburan seperti tempat rekreasi dan olahraga. Yang ketiga, terdapat kesenjangan ekonomi masyarakat yang cukup tinggi, dikarenakan karakter masyarakatnya cenderung bersifat individualisme, serta masyarakat di kota lebih bersifat heterogen. Pembagian ke ruangan kota dapat dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, teori zona konsentris. Teori ini digagas oleh Ernest W. Burgess pada tahun 1925 yang mengatakan bahwa kota Chicago berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan pola penggunaan lahannya yang konsentris. Menurut teori ini, kota berkembang dari pusat ke pinggiran seiring dengan pertambahan penduduk. Dalam teori zona konsentris dibagi menjadi beberapa zona. Yang kedua merupakan teori sektor. Teori ini digagas oleh Homer Heath, merupakan suatu kota yang berkembang menurut sektor dan bukan lingkaran yang terbentuk akibat pengaruh kondisi geografis dan rute transportasi. Hoyt menemukan bahwa pajak tanah dan bangunan berbeda-beda berdasarkan sektor kota. Selain itu, semakin ke pusat kota, dalam sektor yang sama, bangunan gedung atau perumahan semakin kuno. Juga, semakin ke pusat kota, industri semakin berkurang dan industri banyak berkembang di pinggiran kota. Menurut Hoyt, lokasi pemukiman dan perindustrian membentuk jalur-jalur memanjang mengikuti pola jalan. Dan selanjutnya, kita akan bertemu dengan teori pusat kegiatan banyak atau multiple nuclei theory. Teori ini dikenal sebagai teori inti ganda yang digagas oleh Harris dan Ullman. Menurut teori ini, pertumbuhan kota lebih kompleks karena adanya kutub pertumbuhan yang menghasilkan keuntungan dari segi ekonomis penggunaan lahan. Tempat-tempat yang bertipe teori inti ganda antara lain pelabuhan udara, kompleks industri, perguruan tinggi, dan pelabuhan laut. Inti berganda dalam suatu kota mencerminkan perkembangan kota secara horizontal. Pusat kota tidak harus di tengah. Namun, seiring berkembangnya zaman dengan pemukiman penduduk, mobilitas warga semakin efisien, sehingga kemacetan lalu lintas semakin berkurang. Memasuki jenis-jenis kota. Kali ini terdapat beberapa jenis kota, menurut segi perkembangannya. Yang pertama, kota infantile. Kota ini merupakan kota yang belum tertata dan daerah pemukiman dan perdagangan masih tercampur, sehingga industri belum berkembang dan status sosial pemukiman penduduk masih bersatu. Yang kedua, kota juvenil. Kota ini sudah mengalami zonifikasi meskipun belum jelas. Daerah pemukiman, pertokoan sudah mulai terpisah dan pemukiman lama sudah mulai terdesak oleh pemukiman baru. Yang ketiga merupakan kota adolescent. Kota ini sudah mengalami zonifikasi dengan kelas. Industri sudah mulai berkembang
Namun, jenis kota ini pemisahan pemukiman belum tampak. Yang keempat merupakan kota major awal. Kota ini merupakan kota yang memisahkan pemukiman semakin jelas. Dan yang keenam, kota major. Kota ini merupakan kota yang terbagi-bagi atas beberapa zona industri, pertokoan, dan pemukiman, serta adanya segregasi. Seperti contoh, pemukiman penduduk berstatus ekonomi tinggi, sedang, dan rendah. Memasuki sub materi interaksi keruangan desa kota. Interaksi dalam ilmu geografi merupakan interaksi antar wilayah yang mencakup barang, informasi, manusia dari desa ke kota. Seperti contoh, orang desa yang ingin bekerja di kota, orang kota yang ingin berwisata ke desa mencari udara segar. Yang ketiga, arus barang handphone dari kota menuju desa. Dalam interaksi desa kota, merupakan salah satu interaksi keruangan, di mana proses berpindahnya orang ke suatu tempat, sehingga transportasi memegang peranan penting. Proses berpindahnya orang dimulai dari media, di mana media memberitakan kehidupan kota yang mewah, sehingga orang berlomba-lomba mencari kehidupan di kota atau bekerja. Akibatnya, terjadilah penyebaran manusia dan barang. Faktor-faktor terjadi interaksi desa kota. Mengapa kok desa dan kota itu sering berinteraksi? Yang pertama, karena memiliki sikap saling melengkapi. Dalam artian, hubungan wilayah yang saling melengkapi dikarenakan adanya perbedaan ketersediaan dan kemampuan sumber daya. Yang kedua, kemudahan pemindahan dalam ruang, di mana semakin mudah pemindahan barang, maka semakin besar gerak barang atau informasi yang bergantung pada jarak, biaya transport, dan sarana-prasarana transportasi antar wilayah. Yang ketiga, intervening opportunity. Dalam artian, jika ada gangguan, maka gerak manusia akan terganggu, maka solusinya berupa kemungkinan yang menyala. Interaksi desa dan kota juga memunculkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif interaksi desa kota di antaranya, yang pertama, dapat terpenuhinya kebutuhan pangan dan tenaga kerja dari desa. Yang kedua, produksi industri dari kota dapat dipasarkan di wilayah desa. Yang ketiga, pendidikan di desa semakin maju, sehingga berdampak pada perekonomian di desa semakin membaik. Namun, tak hanya dampak positif saja, ternyata interaksi desa dan kota juga menimbulkan dampak negatif. Di antaranya, yang pertama, terjadinya peningkatan penduduk miskin atau pengangguran akibat urbanisasi. Yang kedua, munculnya pemukiman kumuh dan degradasi lingkungan akibat penduduk kota yang sangat sulit mencapai kebutuhan hidup di kotanya. Yang ketiga, kurangnya tenaga kerja bidang pertanian. Dan yang keempat, peningkatan budaya hedonisme. Nah, itu tadi cuplikan materi interaksi desa kota. Sampai ketemu pada pembahasan mapel geografi bab selanjutnya.